Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Kita jumpa kembali di pertemuan yang kelima. Nah, seperti yang sudah kita sepakati bahwa di pertemuan yang kelima ini kita akan mengerjakan tugas mandiri kedua. Ya, jadi di sini saya sudah membuat uraian tugasnya. Jadi apa yang Bapak Ibu akan kerjakan di tugas mandiri 2 ini? Jadi Bapak Ibu pada usulan penelitian yang sudah dikerjakan pada tugas mandiri 1, kemudian Bapak Ibu lanjutkan kembali. Jadi di pertemuan di tugas mandiri 1 kita sudah membuat usulan penelitian yang di dalamnya sudah ada bab 1, kemudian sudah ada tinjauan pustaka, dan sudah ada daftar pustaka. Nah, sekarang Bapak Ibu menambahkan satu bab lagi, yaitu bab metodologi penelitian atau metode penelitian. Nah, di dalamnya nanti Bapak Ibu akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan dari penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Jadi sebuah penelitian itu kan pasti ada tahapan yang kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Jadi tahapannya seperti apa? Kemudian diberikan penjelasan mengenai data yang digunakan, kemudian penjelasan untuk setiap tahapan-tahapan. Nah, sebagai contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya punya sebuah tahapan penelitian. Jadi bagaimana merancang sebuah website, ya. Jadi ada tahapannya seperti ini. Mulai dari tahapan analisis masalah, kita buatkan apa istilahnya itu diagramnya. Jadi ada tahapan pertama. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti berikan penjelasan pada analisis masalah itu apa yang dilakukan. Diberikan uraian, ya, penjelasan dari tahapan analisis masalah. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan data. Nah, di pengumpulan data itu Bapak Ibu jelaskan juga datanya apa, kemudian bagaimana cara untuk mengumpulkan datanya nanti. Nah, itu diberikan penjelasan juga. Selanjutnya ada analisis kebutuhan. Nah, di analisis kebutuhan ini juga sama. Jadi awalnya Bapak Ibu silakan menggambarkan terlebih dahulu metode penelitiannya, tahapannya seperti apa, kemudian baru diberikan penjelasannya untuk setiap tahapan tersebut. Nah, ini tugasnya silakan Bapak Ibu kerjakan, maksimal dikumpulkan hari Selasa. Jadi hari Selasa depan itu tanggal 16. Jadi maksimal dikumpulkan di tanggal 16 di lms.ut.ac.id. Saya sudah membuatkan assignment, ya. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa mengumpulkan di sana, ya. Nah, mohon untuk dikumpulkan tepat waktu Bapak Ibu. Jadi beberapa tugas di tugas mandiri 1 kemarin tidak dikumpulkan tepat waktu. Jadi untuk tugas 2 ini mohon untuk dikumpulkan tepat waktu. Baik, seperti itu Bapak Ibu terkait dengan penjelasannya. Kemudian untuk uraian tugas ini nanti Bapak Ibu bisa download di lms.ut.ac.id. Di sini saya sudah mengupload uraian tugasnya. Ya, belum ada yang submit karena memang baru. Nah, ini sudah saya buat di set 3 hari lagi. Jadi silakan diikuti petunjuknya, kemudian batas waktu pengumpulannya. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan kembali untuk selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai instrumen pengumpulan data. Jadi di modul yang lalu kita sudah membahas mengenai teknik pengumpulan datanya, ya. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan instrumen pengumpulan data. Jadi ketika kita mengumpulkan data untuk penelitiannya kita pasti akan membutuhkan yang namanya instrumen atau alat yang akan kita gunakan, ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang terkait dengan pengumpulan data ini. Jadi yang pertama adalah bagaimana caranya kita mengembangkan instrumennya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menggunakan instrumen yang sudah kita kembangkan. Nah, jadi instrumen ini kalau dalam penelitian ilmu sosial itu merupakan suatu alat, ya, suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diinginkan. Jadi sebuah alat, ya,
sebuah instrumen, alat ya, untuk mengumpulkan data dan informasi yang kita butuhkan dalam penelitiannya kita. Nah, informasi ini biasanya digunakan oleh peneliti ya untuk menanyakan atau mengamati responden. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti menggunakan respondennya adalah siswa atau guru atau objek yang lain, maka nanti Ibu akan mengamati dan juga melakukan yang namanya wawancara gitu ya. Sehingga diperoleh informasi yang dibutuhkan. Jadi nanti informasi yang Bapak Ibu butuhkan itu apa, itu bisa diperoleh melalui instrumen ini. Nah, ada beberapa bentuk instrumen yang bisa digunakan ya. Antara lain apa? Yang pertama adalah kuesioner, kemudian petunjuk wawancara, kemudian daftar isian gitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan untuk mendapatkan data atau informasi dari respondennya kita. Nah, kita akan lihat terkait dengan pengukuran konsep pada pengembangan instrumen ya. Jadi ada dua, pada pengembangan instrumen itu ada dua. Yang pertama adalah pengukuran konsepnya. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis instrumen penelitian. Nah, kita akan lihat yang pertama adalah pengukuran konsepnya. Jadi pengembangan instrumen penelitian ini bertitik tolak pada permasalahan penelitian. Jadi permasalahan penelitian itu akan menentukan instrumen atau pengembangan instrumen yang akan kita lakukan. Jadi dalam setiap permasalahan penelitian itu biasanya terdapat konsep-konsep yang hendak kita ukur ya, atau yang hendak kita teliti. Nah, konsep tersebut khususnya dalam ilmu sosial biasanya sangat abstrak. Jadi kalau kita di dalam ilmu sosial ya, kalau sosial itu kan sangat abstrak sekali ya Bapak Ibu ya. Artinya apa? Konsep tersebut sulit untuk kita ukur. Ya, karena itu konsep itu harus kita ubah melalui cara tertentu sehingga diperoleh konsep yang nyata. Konsepnya itu yang abstrak tadi, yang di awang-awang atau misalnya kita tidak bisa mengukur ya, sulit untuk diukur, maka kita harus ubah. Agar apa? Konsep tersebut bisa diukur, ya, kemudian bisa dinyatakan gitu ya. Atau kita bisa amati ya. Nah, pengubahan konsep tersebut biasanya melalui beberapa tahapan operasionalisasi. Jadi ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama penjabaran bukan merupakan istilah yang sinonim. So, kita menjabar, penjabarannya bukan merupakan istilah sinonim. Misalnya apa? Disiplin adalah taat pada peraturan, bukan seperti itu. Ya. Kemudian tidak dijabarkan dalam bentuk negatifnya. Jadi dalam beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mengoperasionalisasikan konsep ini adalah penjabarannya bukan merupakan sinonim, kemudian tidak dijabarkan dalam bentuk negatifnya. Ya, jadi misalnya disiplin itu apa? Adalah tidak melanggar peraturan, bukan seperti itu. Ya, jadi kita tidak menjabarkan dalam bentuk negatifnya, Bapak Ibu. Nah, konsep ini hendaknya menggunakan bahasa yang sederhana. Tujuannya apa? Ya, agar kita sendiri bisa memahami dan bisa dimengerti ya. Misalnya apa? Disiplin adalah ketaatan terhadap segala peraturan yang telah ditetapkan guna menunjang kelancaran suatu kegiatan. Nah, ini konsep sederhana ya tentang disiplin. Jadi kita menggunakan bahasa yang sederhana, kemudian bahasa yang mudah untuk dimengerti, gitu ya. Jadi disiplin itu apa, gitu ya? Kita jelaskan, misalnya disiplin adalah ketaatan terhadap segala peraturan. Jadi konsepnya, jadi kita mengukur sebuah konsep di dalam penelitian sosial biasanya ya. Nah, dalam proses penjabaran konsep sampai menjadi rangkaian instrumen penelitian cenderung digunakan oleh olah pikir deduktif induktif. Jadi dari deduktifnya kemudian ke induktif. Jadi kita berpikir dari yang umum ke khususnya. Ya, jadi kita dituntut untuk berpikir mulai dari yang umum ke yang khusus, dari tahap konsepsional ke tahap yang operasional. Nah, itu kalau pada operasi bagaimana kita mengukur atau
menjabarkan konsep sampai menjadi instrumen yang 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 siap digunakan di dalam penelitiannya kita. Nah, misalnya ya, seorang pimpinan dirisaukan oleh adanya ketidakberesan dalam disiplin staf di lembaga penelitian yang dipimpinnya. Nah, bila ketidakdisiplinan ini dibiarkan terus-menerus, maka dikhawatirkan produktivitas dan kualitas lembaga tersebut akan menurun. Nah, konsep disiplin staf, produktivitas, dan kualitas ini masih sifatnya itu umum atau abstrak, ya. Maka kita harus mengubah ini. Bagaimana caranya mengukur itu? Mengukur kedisiplinan, mengukur produktivitas, kemudian mengukur kualitas. Ini masih sangat abstrak dan tidak bisa diamati gitu. Bagaimana sih disiplin? Nah, maka kita harus mengubah itu, mengubah konsep itu menjadi sesuatu yang bisa diukur. Nah, tugas kita sebagai seorang peneliti ini, ya, bagaimana caranya yang dari konsepnya abstrak tadi itu bisa diukur. Ada mungkin kita membuat konstruk, kemudian variabel, kemudian indikator untuk mengukur disiplin, kemudian mengukur produktivitas, kemudian mengukur kualitas kinerja dari karyawan tersebut. Nah, ini misalnya kita coba ya di jenjang konstruknya ya. Jadi untuk konsep disiplin misalnya yang pertama, ya, kita perlu menjabarkannya ke dalam serangkaian ciri-ciri seorang staf yang kita amati dan kita nilai kedisiplinannya. Jadi ketika kita akan mengukur orang itu disiplin atau tidak, ya kita harus ubah. Bagaimana caranya kita bisa mengukur disiplinnya, gitu ya, seorang karyawan. Misalnya dari apa? Dari kebiasaan kedatangan, gitu ya. Apakah dia tepat waktu, on time, gitu ya. Kemudian kebiasaan pulangnya, gitu ya. Nah, kemudian disiplin dalam menyelesaikan tugas itu kan bisa diukur, Bapak Ibu. Ya, kita bisa mengukur karyawannya kita itu disiplin dalam apa? Dalam mengerjakan tugas, datang tepat waktu. Kemudian kalau misalnya ada rapat itu hadir tepat waktu, gitu ya. Kemudian banyak yang bisa kita gunakan untuk mengukur kedisiplinan. Jadi dari hal yang abstrak tadi, disiplin itu apa tadi ya? Nah, maka kita bisa mengubah menjadi konstruknya yang bisa diukur. Nah, ini contohnya Bapak. Jadi pengukuran bagaimana kita mengukur konsep ini. Nah, kemudian terkait dengan jenis-jenis instrumen penelitian ya. Jadi ada banyak instrumen penelitian yang dapat digunakan ya sebagai alat pengumpul data atau informasi karena memang banyak cara yang dapat dilakukan untuk pengumpulan suatu informasi. Jadi banyak instrumen lah yang kita bisa gunakan nantinya atau alat yang bisa digunakan untuk mengukur, untuk mendapatkan data atau informasi. Jadi kita bisa menggunakan salah satunya ya, misalnya ya, kita menggunakan pertanyaan yang disampaikan secara langsung atau pertanyaan yang disampaikan secara tidak langsung. Nah, itu kan bentuk kita untuk mendapatkan informasi. Jadi ketika saya bertanya langsung ke Bapak Ibu gitu ya, sebenarnya saya sedang menggali atau mendapatkan data gitu. Dari pertanyaan saya, Bapak Ibu menjawab, saya bisa mendapatkan data atau informasi. Nah, itu instrumen juga. Nah, atau bisa melalui pengamatan tadi. Jadi kalau misalnya ya, kita tidak bisa melakukan wawancara, kita bisa melakukan pengamatan. Ya. Nah, ini ada banyak instrumen. Jadi kita bisa mengumpulkan data pada penelitiannya kita itu dengan menggunakan kuesioner ya, kemudian wawancara secara individual. Ya, kita juga bisa kalau misalnya untuk observasi ya kita bisa eh, eh, apa, menggunakan format observasi standar, menggunakan tes, kaset audio dan kaset video ya. Nah, itu kita bisa menggunakan ini. Jadi bisa wawancara, kuesioner, atau bisa menggunakan pengamatan atau observasi dalam mengumpulkan data. Jadi kalau penelitiannya Bapak Ibu terkait dengan misalnya minat belajar atau
prestasi belajar siswa yang mengalami penurunan, ya kan ada faktor-faktornya apa saja. Kemudian bagaimana Ibu melakukan pengukurannya gitu ya tadi ya. Jadi bisa dilihat dari misalnya kedisiplinannya, mengumpulkan tugas, kemudian bisa dilihat dari misalnya wawancara atau kuesioner yang Bapak Ibu bagikan, kemudian mereka isi, dari sana kita bisa menilai. Nah, ini cara yang bisa kita gunakan untuk mengumpulkan data atau instrumen yang bisa kita gunakan untuk mengumpulkan data. Nah, kita lihat yang pertama. Ya. Jadi cara yang pertama yang bisa kita lakukan untuk mengumpulkan data adalah dengan menggunakan kuesioner. Jadi ada kuesioner, jadi sebagai alat ya salah satu alat ya yang digunakan oleh peneliti ya pada umumnya ya. Jadi yang terdiri dari serangkaian pertanyaan dan pernyataan tertulis dan digunakan untuk mengumpulkan informasi penelitian yang dikehendaki untuk menyusun kuesioner. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ini. Jadi ketika Ibu akan menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mengumpul datanya, ada beberapa hal yang kita perhatikan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah jenis pertanyaannya. Ya. Kemudian yang kedua adalah bentuk pertanyaannya. Yang ketiga adalah prinsip dalam merumuskan isi pertanyaan tersebut. Jadi kalau misalnya jenis pertanyaan itu ada beberapa Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya adalah yang pertama adalah fakta gitu ya. Jadi yang kita tanyakan adalah fakta pribadi responden. Misalnya apa? Nama, itu kan fakta kan. Kita biasanya ketika membagikan kuesioner kan kita diminta untuk mengisi nama, kemudian usia mungkin, kemudian jenis kelamin, kemudian apalagi latar pendidikan, status perkawinan. Nah, itu kan fakta. Jadi pertanyaan fakta yang kita berikan di dalam kuesioner yang harus dijawab. Jadi dari sana sebenarnya kan kita bisa tahu, oh respondennya kita itu jenis kelaminnya apa, berapa orang yang berjenis kelamin laki-laki, perempuan. Nah, itu kan nanti itu bisa dijadikan sebagai datanya kita nanti ya. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan tentang opini dan sikap. Jadi kita bisa menanyakan sesuatu yang mungkin kita mau mendapatkan opini, pendapat mereka gitu ya. Jadi nanti jawabannya antara satu dengan yang lain itu bisa berbeda gitu ya. Jadi pertanyaan mengenai opini dan sikap ini berhubungan dengan perasaan, keyakinan, gagasan, kecenderungan, dan nilai dari isu yang diteliti ya. Jadi kalau misalnya ibu meneliti ke siswanya itu kan kecenderungan siswanya kita apa? Malas belajar atau rajin belajar kan kita bisa lihat dari sana opininya dia. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan tentang informasi. Jadi kita bisa bertanya terkait dengan informasi gitu ya. Untuk melacak pengetahuan responden tentang suatu hal. Jadi kita pengen menggali pengetahuannya tentang sesuatu, kita bisa menggunakan pertanyaan informasi. Misalnya apa? Apakah yang Anda ketahui tentang globalisasi? Nah, dari sini kan sebenarnya nanti kita bisa punya data bahwa pemahamannya mereka itu apakah mereka paham terkait dengan globalisasi atau tahu, tidak tahu, cukup tahu saja atau belum pernah mendengar sama sekali. Nah, itu kan pertanyaan tentang informasi. Kemudian pertanyaan tentang keterampilan melakukan sesuatu. Nah, ini bentuk bentuk pertanyaan yang kita tanyakan juga gitu ya. Jadi apakah dia punya keterampilan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu gitu ya. Nah, maka ini jenis-jenis pertanyaan yang bisa kita tanyakan ke eh, respondennya kita dalam pengumpulan data tadi. Nah, kemudian bentuk yang selanjutnya adalah bentuk pertanyaan. Jadi kalau kita kuesionernya itu bentuk pertanyaannya itu bisa pertanyaan tertutup, ya. Kemudian ada pertanyaan yang kemudian ada yang setengah terbuka. Kok bisa seperti itu? Nah, kita lihat satu persatu. Jadi bentuk pertanyaan tertutup itu kita merancang atau pertanyaan ini dirancang untuk menjaring jawaban yang telah disediakan. Jadi Bapak Ibu menutup jawaban selain jawaban yang Bapak Ibu inginkan gitu ya. Misalnya kalau sekarang itu ya survei ya, misalnya survei calon presiden itu kita kasih pertanyaan kemudian jawabannya tertutup.
Artinya kita membatasi saja. Oh siapa misalnya calon presiden RI ke 2000 tahun 2024. Ya, misalnya kita tutup saja Prabowo Subianto, kemudian Anies Baswedan, kemudian Ganjar Pranowo, kemudian Sandiaga Uno. Nah itu pilihannya. Di luar itu mereka tidak boleh pilih. Maka akan berkutat di 4 nama ini. Nah, itu bentuk pertanyaan yang tertutup. Jadi misalnya apalah? Iya tidak, ya penggunaan iya tidak, ya itu bisa. Kemudian pilihan ganda gitu ya. Nah ini bentuk yang tertutup ya. Kemudian kalau yang terbuka seperti apa gitu ya. Nah kalau terbuka itu biasanya eh, ya siapa si responden itu eh, bebas menjawab saja. Ya, mereka bebas menjawab. Karena apa? Di kuesionernya kita atau di pertanyaan kita itu tidak disertakan pilihan, jadi pilihan jawaban. Jadi mereka ya terbuka saja, silakan. Misalnya pertanyaan tadi, siapa calon presiden RI siapa calon presiden RI di capres RI 2024. Nah, mereka bisa ngisi. Jadi banyak kemungkinan nanti banyak kemungkinan nama, bahkan nama saya bisa muncul di sana kalau mereka kenal dengan saya. Nah itu bentuk pertanyaan yang terbuka. Nah kemudian bentuk pertanyaan yang setengah terbuka. Jadi eh, jawabannya kita berikan, kemudian kita menambahkan alternatif jawaban dari mereka. Nah itu bisa bisa kita buat misalnya ya calon presiden RI 2024 di 4 nama tadi ya siapa Prabowo, kemudian Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno. Kemudian ada yang kelima, isian yang kelima siapa? Mereka bisa menuliskan. Ini bentuk pertanyaan yang setengah terbuka dan setengah tertutup. Nah ini kuesioner itu, jadi isi pertanyaannya apa, kemudian sistematika kuesionernya seperti apa gitu ya. Jadi ada beberapa yang harus kita perhatikan ketika kita membuat sebuah kuesioner ya. Jadi yang pertama adalah isi pertanyaan. Ya, terkait dengan isi pertanyaan ini, beberapa prinsip perlu dipertimbangkan dalam merumuskan isi pertanyaan. Jadi harapannya itu apa? Jangan sampai pertanyaannya kita itu menyudutkan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kuesioner yang baik haruslah juga menciptakan hubungan simpatetik ya yang baik, karena kuesioner adalah pengganti kita dalam berhubungan dengan responden. Nah, dengan kata lain, kuesioner yang baik adalah kuesioner yang memuat pesan yang komunikatif, kemudian bersahabat gitu ya, kemudian tidak memata-matai dan tidak menimbulkan rasa risau respondennya kita. Jadi ketika mereka mengisi itu, mereka bisa mengisi secara jujur gitu ya. Kenapa? Ya tadi mereka tidak merasa dicurigai, tidak merasa dimata-matai. Jadi itu yang harus kita perhatikan terkait dengan isi pertanyaan. Jadi ada beberapa prinsip untuk menciptakan raport yang baik ya. Jadi yang pertama adalah jangan memasukkan hal-hal yang ingin ditanyakan dalam satu pertanyaan sekaligus. Jadi kita tidak boleh dalam satu pertanyaan itu ada dua hal ya, A dan B, jangan seperti itu. Jadi kalau mau seperti itu ya kita buat dua pertanyaan saja. Jadi misalnya apa? Kapan dan dari siapa? Nah itu kan ada dua, kapan dan dari siapa gitu ya. Itu harusnya dibuat saja satu, kapan kemudian siapa gitu ya, menjadi dua pertanyaan. Kemudian ketika kita membuat kuesioner atau pertanyaan itu, hindari menggunakan kata-kata dengan pengertian yang kabur atau tidak jelas dan tidak tegas. Jadi hindari ini Bapak Ibu. Misalnya apa? Apakah Anda sering mengikuti acara penyuluhan pertanian? Nah, itu kan kabur itu, penyuluhan pertanian. Jadi kurang jelas penyuluhan pertanian apa gitu. Kemudian ada kata sering. Sering itu ya kurangnya apa gitu ya. Kita tidak bisa, bukan kuantitatif jadinya. Jadi akan sangat sulit kita nanti untuk apa ya, mendapatkan respon dari mereka gitu ya. Kenapa? Mereka bingung jawab sering itu ya dua itu bisa dikatakan tiga 100 itu juga bisa dikatakan sering gitu. Batasan sering itu seberapa itu kita harus buat ya, kita buat misalnya
berapa kali Anda mengikuti seminar. Nah, kita kalau misalnya tertutup kita batasi misalnya 4 kali, 10 kali. Kemudian buat bintang misalnya antara 10 sampai 100 kali. Nah, itu kan jadi tidak ambigu buat mereka. Ini kemudian yang perlu kita hindari juga adalah hindari menggunakan pertanyaan yang terlalu umum. Jadi dalam kuesioner itu kita usahakan tidak menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terlalu umum. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan sistematika kuesioner. Jadi sistematika kuesioner ini ya kita perlu mempertimbangkan beberapa hal ya. Jangan membuat kuesioner dengan pertanyaan terbuka yang membutuhkan jawaban tertulis gitu ya. Jadi boleh kita menggunakan pertanyaan terbuka. Ya. Yang beberapa pertanyaan terbuka ya, tapi jangan semua terbuka. Artinya apa? Ya kadang kan seorang responden itu kan malas sekali menuliskan. Kalau mereka sudah diberikan pilihan kan, jangan sampai kita membuat mereka berpikir ya. Mereka mau mengisi saja itu sudah luar biasa. Kalau kita tambah dengan mereka berpikir ya maka kita menyebutkan mereka atau mengerjai mereka. Jadi diusahakan sebaik mungkin agar itu memudahkan mereka dalam mengisi kuesioner kita. Kemudian berikan petunjuk Bapak Ibu. Ya, kemudian berikan petunjuk seperti apa pengisiannya, dicentangkah atau dilingkari. Nah, itu kita perlu sampaikan. Jadi di awal kuesioner itu biasanya kita memberikan petunjuknya. Kemudian buat formatnya. Jadi formatnya sebaik mungkin ya agar agar menarik bagi mereka, kemudian semangat bagi mereka untuk mengisi ya. Nah, kalau bisa ya, misalnya kuesioner itu kan kadang setelah mengisi kan mereka bingung tuh. Kalau sekarang sih kita mudah sekali, karena kita bisa menggunakan Google Form ya. Bapak Ibu bisa membuat kuesioner dengan menggunakan Google Form, kemudian mereka isi menggunakan email, otomatis masuk ke kita langsung. Nah, tapi kalau dulu misalnya yang menggunakan fisik ya, berarti Bapak Ibu harus menyediakan amplop, kemudian materai, perangko untuk kemudian alamat pengiriman. Kalau misalnya mereka akan mengirimkan kembali ke kita, itu kirimnya kemana, itu harus jelas. Kemudian jangan lupa kuesionernya kita itu diuji coba dulu ya sebelum kita berikan ke respondennya kita, maka kita harus coba terlebih dahulu. Nah, kemudian metode yang kedua Bapak Ibu, wawancara ya. Jadi wawancara ini sebenarnya bersama dengan ini tadi ya, dengan hanya saja kita langsung berhadapan dengan respondennya kita. Ya sama juga. Jadi kita harus memperhatikan isi pertanyaannya tadi ya. Pertanyaannya itu jangan sampai menyudutkan mereka gitu ya. Kemudian bertanya hal-hal yang pribadi, privacy gitu ya. Kemudian dibuat sistematika pertanyaannya gitu ya. Kemudian petunjuk, kemudian diuji coba juga gitu sama dengan ketika kita melakukan menggunakan kuesioner tadi. Nah, ini data itu perlu diolah Bapak Ibu. Jadi ada proses mengolah data menjadi informasi yang bisa dimanfaatkan untuk penelitiannya kita. Jadi data yang kita kumpulkan, kemudian diolah, kemudian menjadi sebuah informasi data keseluruhan. Nah, ada beberapa syarat-syarat data yang baik. Ya, data itu harus akurat. Jadi hal yang tidak boleh dilakukan oleh peneliti itu adalah memanipulasi data. Jadi dia harus menggunakan data yang akurat. Kemudian harus yang relevan. Ini apa? Yang relevan dengan penelitiannya dia, permasalahan penelitiannya apa? Dia harus relevan dengan permasalahan penelitiannya. Jangan sampai penelitiannya A tapi objeknya B. Tidak relevan dengan permasalahan penelitian. Saya mau meneliti minat belajar dari siswa SD, tapi respondennya saya atau orang yang saya wawancari adalah siswa SMA, kan nggak nyambung. Harus relevan. Kemudian harus up to date ya, data yang kita gunakan harus up to date. Kalau sekarang Bapak Ibu, data itu sebenarnya ada data yang open public, jadi artinya data yang sudah dikumpulkan oleh orang lain itu bisa kita gunakan. Cuma mungkin kurang update gitu ya. Kita bisa mencari data-data yang update. Tapi kalau misalnya memang
objeknya itu berbeda, ya kita bisa lakukan pengumpulan data sendiri. Nah, ada pembagian data terkait dengan cara memperolehnya. Jadi ada yang data primer, ya, jadi data itu ya kita kumpulkan sendiri. Jadi Bapak Ibu melakukan observasi, wawancara, kemudian penyebaran kuesioner itu data primer, ya. Bapak Ibu menyelesaikan sendiri, gitu ya, mendapatkan data itu sendiri, gitu ya, melalui instrumen-instrumen tadi. Kemudian ada data sekunder. Kalau data sekunder ini data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolah. Jadi Bapak Ibu bisa dapat data itu dari orang lain, gitu ya, dari buku, gitu ya, atau dari lembaga lain. Itu data sekunder. Kita tidak langsung terlibat di sana, tapi kita mendapatkan hasilnya, mendapatkan datanya itu data sekunder. Nah, boleh, apalagi di masa pandemi COVID ini kita bisa menggunakan data sekunder, ya. Di 1,5 tahun yang lalu, ketika mahasiswa kerja praktek itu, atau ketika mahasiswa tugas akhir, ya kita karena kondisi ya mahasiswa itu ya tidak apa-apa menggunakan data sekunder karena tidak memungkinkan untuk mengumpulkan data secara primer atau mengumpulkan data secara langsung. Ini cara memperolehnya. Nah, kalau berdasarkan sumbernya itu ada data internal. Jadi Ibu nanti ketika melakukan pengumpulan data, ya apakah menggunakan data internal atau menggunakan data eksternal, ya. Nanti kalau internal itu ya data yang berasal dari dalam institusi Bapak Ibu sendiri. Kemudian kalau yang data eksternal yang berasal dari luar instansi. Kalau berdasarkan waktunya ada yang time series, ya. Time series itu kita kumpulkan dari waktu ke waktu. Jadi beberapa tahun. Di tahun 2000 sampai tahun 2021. Nah, itu time series, gitu ya. Misalnya contohnya apa? Misalnya di BMKG, gitu ya, mereka bisa memprediksi hujan itu kan karena data itu dikumpulkan secara time series. Kemudian ada data yang cross section, ya. Data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu pada beberapa objek dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan. Jadi pada satu waktu tertentu saja kita mempunyai cross section. Kemudian data menurut sifatnya dibagi menjadi dua. Ada yang data kualitatif, ya, kaitannya dengan penelitian-penelitian sosial, gitu ya. Jadi berupa pendapat atau judgement, kemudian sehingga tidak berupa angka, akan tetapi berupa kata atau kalimat. Ini kualitatif. Jadi biasanya penelitian-penelitian sosial itu kan kualitatif. Tentunya apa? Pelayanan rumah sakit Enggal Waras sangat baik. Nah, itu kan kualitatif sekali. Karena kita misalkan kalau misalnya berapa sih nilainya pelayanannya antara 0 sampai 100, itu kan kuantitatif. Yang kedua adalah kuantitatif, jadi berupa angka atau bilangan. Misalnya apa? Tingkat kepuasan pasien rumah sakit Enggal Waras mencapai 92%. Yang mungkin dari beberapa responden, dari 100 responden ternyata 92% itu sangat puas, gitu ya. Kemudian tingkat pendapatan masyarakat Banyumas, gitu ya. Yang berapa? 800.000 per bulan. Nah, ini kan berdasarkan hasil pendataannya dia, pengumpulan datanya dia. Ya, ini rata-rata. Ini data kuantitatif sama data kualitatif. Nih, ada direct test, gitu ya, wawancara ini tadi sudah saya sampaikan, gitu ya, Bu. Ini contohnya, Bu. Nah, metrik wawancara, gitu ya. Observasi, kita melakukan pengamatan, ya, kemudian ada perhitungannya, ya, Bu. Observasinya kita angket kuesioner, ya, seperti ini terbuka tertutup tadi, ya, itu contohnya Bapak Ibu. Nah, keuntungannya apa? Ya, tidak memerlukan hadirnya peneliti. Kalau misalnya Ibu nanti menggunakan kuesioner, ya, Ibu tidak hadir, tapi Ibu bisa bagikan kuesionernya. Kemudian dapat dibagikan secara serentak, ya, kita bisa sebar ke banyak orang, gitu ya, banyak responden. Nah, sekarang dengan menggunakan Google Form saja kita sudah bisa mengisi kuesioner. Kemudian dapat dijawab oleh responden sesuai dengan waktu yang ada. Dapat dibuat anonim. Jadi artinya apa? Dia tidak perlu memberikan identitas resminya, tapi bisa tulis anonim saja. Atau dia tidak perlu mengisi identitas. Kenapa? Kerahasiaan. Kemudian dapat dibuat standar. Ini beberapa keuntungan kalau misalnya nanti Bapak Ibu terkait dengan pengumpulan datanya menggunakan teknik atau menggunakan tadi sudah saya sampaikan terkait dengan kuesioner. Ini contohnya mungkin variabel-variabelnya apa saja, gitu ya. Kemudian dilakukan uji validitas. Ini perlu dilakukan uji validitas terkait uji reliabilitasnya.
Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Silakan Bapak Ibu kerjakan tugasnya, untuk tugas mandiri 2, dan saya tunggu di hari Selasa tanggal 16 November 2021. Terima kasih atas kehadirannya. Saya cukupkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.